Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah. Sudah lama rasanya kita tidak bersua ya. Menunggu saat bisa berkumpul semua, tapi kelihatannya itu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Terima kasih ibu-ibu bapak sekalian yang sudah menyempatkan diri hadir. Hari ini kita akan mulai dengan pelajaran di buku kedua dari rangkaian buku Al-Arabiyah bin Namadij. Ya, ini ada Bu Sri Rasmawati, Bu Haryanti, Pak Uu, Bu Sri Lestari, dan Bu Nuri Auliati yang sudah menampakkan diri. Sementara Bu Suryanah dan Bu Eti masih bersembunyi di balik awan. Nggak bisa masuk, Pak. Kelihatan masih itu ya, masih di balik pintu. Jadi dengar-dengar ini aja, curi-curi dengar. Balik pintu. Dengar di balik pintu. Di balik pintu. Baik, terima kasih Tapi Ibu kan Pak mau juda yang sudah menyempatkan diri. Ini bahagia sekali bisa melihat Ibu Bapak sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa menjadi usaha kita mendekatkan diri kepadanya sehingga kita bisa diakui sebagai umat yang berhak mendapat syafaat di hari akhirat. Baik Ibu Bapak sekalian, ya selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita panjatkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau lah kita bisa merasakan nikmatnya, indahnya hidup dalam payung ajaran Islam rahmatan lil alamin. Baik Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali perkenalan pelajaran perdana kita dengan buku Al-Arabiyah bin Namadij jilid kedua untuk hari ini, mari kita awali pelajaran kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik Ibu Bapak sekalian ya. Kita lihat apa yang akan kita pelajari. Apa yang akan kita pelajari pada buku yang kedua ini ya. Pada buku yang kedua ini. Ibu-ibu, Bapak sekalian, ya, coba kita lihat ya, kita lihat apa materi yang akan kita pelajari, apa materi yang akan kita pelajari pada pelajaran yang kedua ini. Nah, tapi sebelum itu ya, sebelum itu saya ingin mengajak Ibu Bapak sekalian ya, Ibu Bapak sekalian, untuk melihat terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari dulu pada buku kita yang pertama. Sudah terlihat Ibu Bapak sekalian? Ya. Nah, ingat ya, ini dia. Jadi, Ibu Bapak sekalian, pelajaran kita ini dari awal sampai hari ini, dari awal pelajaran kita sampai hari ini, itu semua berfokus pada apa yang diistilahkan dengan dalam bahasa Indonesia dengan subjek predikat. Apa Ibu Bapak sekalian? Subjek dan predikat. Ya. Jadi itu aja gitu ya.
Itu aja. Pokoknya kuncinya itu, kunci dalam bahasa Indonesia tentu ya, dalam bahasa Indonesia. Bahwa yang kita pelajari dari awal sampai akhir itulah subjek dan predikat. Subjek, predikat. Subjek itu ada yang menjadi ada kata yang berposisi sebagai subjek, ada kata yang berposisi sebagai predikat, kemudian ada keterangan-keterangan tambahan lain. Maka modal dasar kita, Ibu Bapak sekalian, modal dasar kita, kalau kita ingin mempelajari, memahami bahasa Arab secara maksimal, maka modal pertama kita adalah mufrodat kita yang harus meningkat. Apa, Ibu Bapak sekalian? Mufrodat. Ya, mufrodat harus meningkat. Ya, kalau mufrodatnya tidak meningkat, ya itulah yang membuat pelajaran kita dari hari ke hari jadinya ngadat. Sudah belajar ini, sudah belajar itu, tapi kok rasanya itu ya, kok macet terus ini. Ya, keluhannya terus belajar udah lama belajar bahasa Arab, tapi kok rasanya nggak masuk-masuk. Ya, dia tidak masuk karena kita nggak kasih tempat. Nah, dia tidak masuk karena kita tidak kasih tempat. Ide tentang subjek, tentang predikat, tentang itu harus ada tempatnya di mana dia ditaruh. Itu yang kita sebut dengan mufrodat. Ya, maka modal utama kita itu adalah mufrodat. Setelah itu baru kita lihat ya. Coba ya pelajaran pertama kita mubtada khobar kan istilahnya dalam bahasa Arab. Tuh, variasinya macam-macam tuh. Variasi pertama, variasi kedua, variasi ketiga, variasi keempat, variasi kelima, variasi keenam, variasi ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13. Nah, itu semua bicara tentang mubtada dan khobar. Ya, bicara tentang mubtada dan khobar. Nah, coba sekarang ibu-ibu lihat apa yang saya tampilkan. Lihat. Apa? Daftar isi. Pelajaran Daftar keberapa? isi. Daftar isi. Pelajaran keberapa? Pelajaran yang ke-14. Ya, baik. Jadi ibu-ibu, ini perhatikan ya, pintu masuk kita ya, pintu masuk kita. Ini ya, pelajaran ke-13. Nah, mudah-mudahan ingat ya Ibu Bapak sekalian. Pelajaran ke-13 kita bicara tentang mubtada dan khobar. Di mana waktu itu gimana? Khobarnya berupa apa? Khobar maf'ul bih. Khobarnya berupa ada ingat? Maf'ul B. Khobarnya Maf'ul berupa fiil. Alhamdulillah. Ada yang ingat ya. Alhamdulillah ada yang ingat. Jadi maf'ul bih itu bukan khobar ya. Maf'ul bih itu bukan khobar. Ya, jadi ilmu kita pada waktu itu bahwa pelajaran ke-13, ya, karena itu saya mengatakan penting sekali untuk kita bertemu di pelajaran perdana dari buku 2 ini untuk melihat bagaimana runtutannya. Dari pelajaran ke-13 ke pelajaran 14, itu ibaratnya kita sedang belok arah. Belok arah dalam hal apa? Nah, coba lihat ya, pada pelajaran yang ke-13 kita bicara tentang mubtada dan khobar, ya, mubtada dan khobar, di mana khobarnya berupa ya, khobarnya berupa fi'il. Di sini ya, di sini gitu. Kalau khobarnya berupa fi'il, sedangkan mubtadanya berupa Isim. isim. Nah, gitu di pelajaran kita yang ke-13. Di pelajaran kita yang ke-14 ini, itulah yang berbalik. Tuh. Kalau di pelajaran-pelajaran sebelumnya di buku 1, itu mubtada khobar, mubtada khobar, mubtada khobar. Di sini ke-14, balik dia. Kalau pelajaran-pelajaran sebelumnya isim, semua ya, variasi-variasi mubtada khobar, namanya mubtada khobar ya, subjek predikat, semua variasinya diawali dengan isim. Nah, di sini pelajaran kita ke-14, pelajaran ke-15, ya, 14, ke-15, ke-16,
diawali dengan fiil. Fi'il. Diawali dengan fiil. Fi'il. Ya, tetap ini juga bicara tentang subjek dan predikat. Ya, tetap ini bicara tentang subjek dan predikat. Nah, nanti kita akan lihat lagi ya. Kita akan lihat lagi. Begitu juga pelajaran ke-18 ya, diawali dengan fiil, ke-19 diawali dengan fiil, ke-20 diawali dengan fiil, ke-21 diawali dengan fiil. Ya, diawali dengan fiil. Tuh, ya. Lalu pada pelajaran kita berikutnya, ya, pelajaran kita yang berikutnya ke-21 tadi ya, sampai ke-21 fiil. Nah, pelajaran yang ke-22, ke-23, ke-24 ini sudah mulai berkembang dengan memperkenalkan bahwa isim itu, ya, isim dalam bahasa Arab itu bisa berbentuk tunggal, bisa berbentuk jamak. Itu tuh ininya. Itu yang akan didalami di pelajaran ke-22, ke-23 nanti ya. Pemahaman tentang mufrad dan jamak ini itu nanti akan berimplikasi kepada kalimat yang akan dibangun, kalimat yang akan dibuat, kalimat yang akan disusun. Kalau tadi isim sebagai mubtada, ya, isim itu dalam bentuk yang tunggal. Nah, kalau sekarang sesudah mantap isim dalam bentuk ya jenisnya tunggal, kita akan bicara soal mubtada berupa isim dalam bentuk jamak. Nah, itu dia pelajaran yang akan kita dalami pada buku kita yang kedua ini. Ya, pada buku kita yang kedua ini, mufrad dan jamak. Nah, sampai akhir pelajaran ya, sampai akhir pelajaran ke-26 ya. Terakhir nanti di buku kita ya, ke-26 nanti akan diakhiri buku ini dengan murojaah pelajaran-pelajaran yang sudah kita kaji dari pelajaran 1 sampai ke-25. Lalu di akhir buku ada kamus ya, ada buku kamus, itu modal utama sekali ibu-ibu. Ya, jangan sungkan-sungkan kalau ibu bapak ada ragu makna sebuah kata, ya jangan sungkan-sungkan untuk melihat ke kamus sebagai pemandu, sebagai penguat, sebagai penambah wawasan. Itu ya. Jadi kira-kira ibu-ibu, bapak sekalian, kalau kita rangkum bedanya buku 1 dengan buku 2 kira-kira, kalau di buku 1 subjek predikatnya itu diawali dengan isim, baru diikuti oleh kata yang lain. Sementara di buku 2 ini banyak bicara tentang subjek predikat yang diawali dengan fiil. Gitu ya. Yang awal diawali dengan isim, kemudian di buku 2 diawali dengan fiil. Lalu berikutnya di buku 1 ya, di buku 1 subjek predikat itu berkaitan dari jenisnya itu mufrad. Di buku 2 ini subjek predikatnya berkaitan dengan kata yang berjenis jamak. Bisa diikuti Ibu Bapak sekalian apa yang akan kita pelajari? Ya. Ya, jadi Ibu Bapak sekalian, saya ingin sekali bahwa Ibu Bapak sekalian setelah mengikuti pembelajaran ini ada kemampuan yang meningkat. Ya, saya tidak terlalu terobsesi ya, nambah ini, nambah itu, nambah wawasan. Tidak, saya tidak, orientasi saya bukan menambah wawasan. Tetapi tujuan utama saya mendampingi, membimbing, mengajak ibu bapak sekalian adalah keterampilannya meningkat. Sekali lagi, bukan wawasan yang tambah luas, bukan hanya itu, kalaupun itu penting, tapi bukan itu yang utama, tetapi yang utama dari kegiatan pembelajaran kita adalah keterampilan ibu bapak yang semakin meningkat. Ya, keterampilan ibu bapak yang semakin meningkat. Walaupun saya menyadari di antara problem kita adalah sampai hari ini kita tidak sepenuhnya satu visi, satu misi, satu tujuan.
Dari dialog yang saya dengarkan tadi di awal pembelajaran itu, terbaca bahwa memang di antara kita ada yang berpikir bahwa belajar bahasa Arab itu belajar sebanyak mungkin pengetahuan. Jadi saya udah ikut ini, banyak sekali yang diketahuinya, tetapi bagi kita bukan pengetahuan yang banyak yang menjadi target utama, tetapi keterampilan yang terus meningkat. Karena itu dari awal sampai sekarang, sampai puluhan pelajaran yang kita pelajari, semuanya itu bicara tentang subjek, predikat, subjek, predikat, subjek, predikat. Tapi terampil kita untuk melihat, membedakan antara subjek, predikat, pola yang satu dengan pola yang lainnya. Ada pertanyaan, komentar dulu Ibu, Bapak sekalian sebelum kita mulai dengan pelajaran yang ke-14 atau pelajaran pertama di buku jilid 2 kita. Baik, kalau tidak ada, maka marilah Ibu-Ibu, Bapak sekalian, kita awali pelajaran kita yang ke-14 dengan judul pelajaran apa? Yaqra'ul waladu. Apa judulnya? Yaqra'ul waladul Qur'ana. Yaqra'ul waladu al-Qur'an. Nah, coba bandingkan dengan judul pelajaran kita yang ke-13, Ibu-Ibu, Bapak sekalian. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Iya, al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Bisa terlihat perbedaannya? Bisa. Ya, itu ya. Perbedaannya itu kelihatannya sederhana ya, kelihatannya, dan kita anggap aja sederhana itu. Kalau pelajaran yang ke-13, al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Apa makna ungkapan tersebut, kalimat tersebut, Ibu Bapak sekalian? Anak itu sedang membaca Quran. Ya, di pelajaran yang ke-14 judulnya adalah apa? Yaqra'ul waladul Qur'ana. Waladul Qur'ana. Ungkapan tersebut Sedang membaca Anak itu Quran. Itu dia persoalannya. Dalam bahasa Indonesia tadi saya sudah katakan subjek, predikat, 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 subjek, predikat. Kalau itu sudah tertanam di dalam benak kita, kita tidak akan mengatakan membaca dulu, ya Ibu-Ibu. Ya. Al-waladu dulu. Bukan. Tetap yaqra'unya duluan, tapi ketika kita memaknai dalam bahasa Indonesia subjeknya dulu tetap gitu sama. maksudnya. Ya, anak laki-laki itu Gitu. yang baca. Jadi sama ya, sama. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana, sama bahasa Indonesia dengan yaqra'ul al-waladu al-Qur'ana. Kenapa? Subjek, predikat, subjek, predikat, subjek, predikat. Oke? Ya. Nah, baik ya. Kita langsung berlatih Ibu-Ibu ya, Bapak sekalian. Silahkan. Ini awal ya, tahap awal seperti biasa Ibu-Ibu berlatih bersuara dulu ya. Berlatih bersuara dalam arti membiasakan mengucapkan kata-kata ungkapan bahasa Arab ya, sambil jika memungkinkan Ibu Bapak sekalian menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari sebisanya. Silakan nomor 1. Saya Pak Guru. Silakan Bu Yanti. Oke. Yaqra'u al-waladu al-Qur'ana. Iya. Terus berikutnya nomor 2. Halo. Silakan. Taqra'u faridatul jaridata. Iya, terus berikutnya.
Yakudu tilmiju kitabahu. Iya, terus berikutnya. Mana Pak Guru? Tahmil. Kan, Bu Penny. Tahmilu tolibatu kitabaha. Iya, oke. Berikutnya nomor 5, silakan. Yal'abul waladu fi fina'il madrasati. Iya, bagus. Berikutnya silakan. Hadza taf'alul bintu ya taktubul khitabah. Iya, bagus. Berikutnya silakan. Saya Pak Guru. Silakan. Mada tab'alul bintu. Bawahnya Bu. Yang mana? Nih, betul ya. Hal yarji'ul abu minal masjidi. Naam. Huwa yarji'u minal masjidi. Terus, Bu. Ada lagi. Ta. Huwa yarji'u minal mustasfa. Iya, baik. Terakhir, silakan yang pertama tadi. Atau Aina saya belum, Pak. Silakan. Bu Eti, belum, Bu Eti. Iya, Pak, Bu. Terakhir. Aina tazhabu umuka. Umi tadhabu ila suki. Iya, baik. Nah, mari kita lihat ya. Mari kita lihat dari awal ya. Mari kita lihat dari awal. Coba tadi yang membaca nomor 1 diulang kembali. Ya. Yaqra'u al-waladu al-Qur'an, al-wadal Qur'ana. Iya, baik. Berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari, Al-Qur'ana itu apa pertimbangannya? Bunyinya Bu Yanti? Maksudnya apa bunyinya? Al-Qur'ana. Lihat di atas, Pak. Oke, baik. Ini yang kita tanya adalah berdasarkan ilmu yang kita sudah pelajari. Kalau atas mah ngikut-ngikut. Yang lain, silakan. Apa ilmunya yang sudah kita pelajari? Maf'ul bih. Nah, itu dia. Oh, itu maksudnya. Iya. Harus Jadi ibu-ibu ya, ibu-ibu ya. Tapi memang susah ya kita berharap ya sepenuhnya. Karena memang ibu-ibu kan punya banyak sekali yang dipelajari. Sehingga untuk menata letak ilmunya itu kadang-kadang mengalami kesulitan. Tapi kalau saya itu ya, berasumsi bahwa seumpama ibu-ibu bapak sekalian mengikuti pelajaran kita dari awal sampai sekarang, maka saya kok berpikir cukup ya dengan apa yang kita pelajari. Cukup dengan apa yang kita pelajari. Kecuali nanti ya kalau ibu mengatakan, ini nggak ada jawabannya kalau melihat ke pelajaran kita gitu. Itu barulah kalau dalam pelajaran yang kita sudah pelajari itu ada yang tidak memadai, itu baru kita tambahan ini, tambahan itu. Tapi kalau kita mau komitmen dengan apa yang sudah kita pelajari, insya Allah kita akan mengerti secara maksimal. Nah, seperti yang tadi ya, Nah, sekarang ibu-ibu mudah-mudahan ini ingat ya ilmu yang kita pelajari. Apa pertimbangannya sehingga kita membaca al-waladu? Karena itu. Berdasarkan ilmu. Karena isim yang sebagai subjek. Nah, itu dia. Subjek, iya. Dia ilmu yang kita sudah pelajari. Dia sebagai subjek. Ya, dia sebagai subjek. Kan ilmu kita begitu. Subjek itu bunyi akhirnya dibaca yang kita istilah dulu kan SPBU. Subjek, predikat, bacaan akhirnya U. Gitu. Kalau di pelajaran kita di buku saja, apa istilah untuk subjek? Mubtada.
Nah, Mubtada. begitu. Mubtada ada di awal, apa di tengah, apa di akhir? Di awal. Di Ya, awal. bagus, di awal. Kalau Tidak. al-walad di sini di awal, di tengah, apa di akhir? Di tengah. Di tengah. Di tengah. Apakah subjek ini bisa disebut mubtada? Iya. Tidak, itu jadi ilmunya. Oke. Ini subjek, Oh, tapi iya. tidak bisa disebut dengan mubtada karena dia Mubtada. tidak Di awal. tengah. Lalu Tidak di awal. apa Pak Guru? Nanti kita pelajari. Gitu. Kalau begitu apa istilahnya Pak Guru? Ini subjek tapi kita tidak sebut dia dengan mubtada. Apa? Itulah yang akan kita pelajari pada pelajaran ini insya Allah. Iya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Dari segi makna aman ya Ibu-ibu? Dari Aman, segi Pak makna Guru. kalimat pertama. Aman. Ya, baik. Anak laki-laki itu telah membaca sedang membaca Al-Quran. Kecil amat suaranya. Kecil ya? Suaranya nggak kedengeran. Anak laki sedang membaca Al-Quran. Segi maknanya. Ya Pak Guru. Tadi saya nanya aman apa enggak gitu ya. Tapi kalau Ibu mau berbagi, silahkan. Alhamdulillah ya. Artinya Ibu dermawan. Sebelum diminta berbagi, sudah memberi. Oke. Terima kasih. Ini jarang kita menemukan dermawan, darmawati seperti Bu Haryanti. Belum diminta, sudah berbagi. Yang seringnya di tempat lain ya Bu, bukan di sini ya, di tempat lain. Kita nanya, ayo siapa yang mau berbagi pemahaman? Diem aja. Ayo siapa yang mau berbagi pemahaman? Enggak ada lagi. Ya, kita tunggu sampai pekan depan. Kalau ada yang mau berbagi pemahaman, baru kita lanjutkan. Kalau di sini, alhamdulillah. Oke, nomor 2. Siapa tadi yang membaca? Silahkan diulang. Takra'u faridatul jaridata. Iya, baik. Ada makna yang belum terpahami? Itu koran ya Pak Guru. Jaridah. Ada yang belum terpahami? Jaridah koran atau koran ya Pak Guru. Jaridahnya Ya, Bu. bagus. Kalau Ibu sudah tahu ya. Pertanyaannya ada yang belum terpahami tidak? Sudah berarti. Kalau ada yang belum paham, al-jaridah tapi malu-maluin. Malu-malu untuk bertanya. Tadi Bu Ros sudah membaca isi hatinya, Bu Ros sudah memberitahu. Al-jaridah, jadinya jari-jari itu. Membaca sambil pakai jari-jari. Ya, jari-jari, pindahin halaman 1, pindahin ke halaman kedua, itu kan jari-jari. Baca apa itu nih? Apa nih, baca ganti pakai jari dah. Itu jadinya apa tadi Bu Ros? Koran. Iya. Oke, berikut nomor 3. Yakuzu tilmizu kitabahu. Baik. Apakah ada di situ yang diduga sebagai maf'ul bih, Bu? Kitabahu. Ibu memahami itu satu kata, apa lebih itu, Bu? Bu makulun bih. Ibu, boleh kalau Ibu menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan saya, Bu? Kitabahu itu, Ibu memahaminya satu kata atau lebih? Lebih, Pak. Iya, bagus. Yang Ibu pahami sebagai maf'ul bih, itu yang mana? Kalau itu lebih dari satu kata. Hu-nya. Hu-nya. Oke, bagus. Apa penciri yang Ibu pakai untuk memahami bahwa hu adalah maf'ul bihnya? Kepunyaannya kan, bukunya gitu kan, miliknya. Ibu bisa fokus ke ide tadi bahwa itu lebih dari satu kata, Bu? Ya, baik. Ya. Jadi saya tutup ya kata pertama ya supaya Ibu tidak membawa-bawa dia.
Saya akan tutup kata pertama supaya dia tidak dibawa-bawa. Oke, baik. Gitu. Nah, coba. Apa artinya hu, Bu? Iya. Oke, bagus ya. Nah, coba. Sekarang, apakah kata lain sudah terpahami, Ibu? Uju, Pak. Uju tuh apa ya? Nah, jadi persoalan ini dia sekali lagi ibu-ibu, ya sekali lagi ibu-ibu, bapak sekalian, yang tadi saya mengatakan bahwa kita belajar subjek, predikat, objek itu tidak akan maksimal kalau kosakata. Apa tadi kata saya? Kalau kosakata tidak menguasai. Kalau kosakata tidak meningkat. Meningkat. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian ya, untuk selamat dalam belajar, ya ibu-ibu, bapak sekalian, sebaiknya tidak memberanikan diri untuk mengenali ya, untuk kepentingan kita lebih lebih bertanggung jawab atau lebih teliti di dalam pelajaran ya, untuk tidak memberanikan diri menduga bahwa ini adalah mubtada, bahwa ini adalah khobar, kalau ini adalah jar, kalau ini adalah majrur, apalagi yang kita pelajari, kalau ini adalah mudhof, kalau ini adalah mudhof ilaih, kalau ibu bapak tidak mengerti artinya. Nah, ayo kita buktikan ya, bahwa itu akan sangat berpengaruh sekali. Nah, baik. Ibu-ibu yang lain ada yang sudah memahami makna ya'khudhu? Sudah, Pak Guru. Nah, Ya, baik. Apa maknanya ya'khudhu? Membawa. mengambil. Ya, mengambil atau membawa katanya. Nah, coba silahkan sekarang Bu Sri Lestari. Apa maknanya? Kecuali kalau ada yang lain ya, kalau ada yang lain yang belum dimengerti. Silahkan. Kalau sudah dimengerti. Murid itu membawa bukunya. Nah, itu kan Bu Sri Lestari tidak komitmen pada ide bahwa itu ada dua kata. Saya sudah tutup kata pertama. Jadi jangan diungkit-ungkit. Itu udah dikubur, Ibu ungkit-ungkit. Kasihan dia nanti. Ya. Dia nanti. Ya. Coba. Anak itu membawanya. Tuh. Paham, Ibu, kalau berkata begitu. Anak itu, yang bermakna anak yang mana? Tilmiju itu murid. Iya, baik. Murid itu membawanya. Iya, Ibu paham nggak maksudnya kalau begitu? Mengambil, ada dua arti ya, mengambil ya. Jadi, murid itu mengambilnya. Gitu. Ya, Ibu paham nggak maksudnya? Ya. Ibu mengambilnya. Iya. Hah? Iya, Pak. Apa? Mengambil apa maksudnya? Ambil buku. Ya, Ibu kembali lagi tadi. Ya, kan Ibu sudah kita tutup bukunya. Mengambilnya. Iya, Ibu maksudnya apanya itu? Ya, itu kepunyaannya, Pak. Iya, nyak itu apa yang dipunyai itu? Nah, itu yang saya sebut. Kalau begitu, maka ini nggak bisa hu-nya ini sebagai maf'ul bih. Tapi saya agak bingung juga ya, bagaimana cara kita kalau bahasa Indonesia masih belum ya, kalau bahasa Indonesia masih belum memadai gitu. Itu jadi modal kita memang harus paham bahasa Indonesia. Nah, tapi coba sekarang kalau kita munculkan kata kitab. Nah, coba sekarang. Ibu baca sekarang. Murid itu mengambil kitabnya. Pertanyaannya, murid itu mengambil apa?
Mengambil kitab. Udah, gitu kan? Kalau itu namanya, maka yang menjadi maf'ul bihnya itu adalah kitab itu, bukan hu-nya. Jadi hu-nya berarti apa, Pak? Oke, bagus. Pertanyaan bagus ya. Ibu, Bapak yang lain, apa ada yang ingat? Sekali lagi ini sih soal ingat pelajaran kita sebelumnya apa tidak ya, Bu Sri Lestari. Ibu, Bapak yang lain, apa ada yang mengingat hu-nya sebagai apa? Ingat. Bu Domir. Sebagai apa, Bu? Bu Suryana lebih sibuk mendengarkan diri sendiri. Dengarkan pertanyaannya, Bu. Sebagai apa? Sebagai kata ganti. Ada yang ingat? Mudhofun ilaih. Nah, itu dia jawaban. Itu sebagai mudhof ilaih. Lihat lagi ya pelajaran kita yang sebelumnya, ibu-ibu. Tuh, mudhof ilaih. Bahasa kita kan apa itu mudhof ilaih itu? Kata majemuk Pemilik, Kata ganti pemilik. kata Bukan. Ini kata majemuk ya. Mudhof ilaih Saya itu kita dulu belajarnya mudhof ilaih adalah keterangan. keterangan bukan sifat. Keterangan. Bukan sifat. Keterangan bukan sifat. Ya. Atau yang menerangkan. Keterangan tambahan bukan sifat. Keterangan tambahan bukan sifat. Nah, misalnya gimana cara ngeceknya? Murid itu mengambil buku. Nah, gitu. Nanya lagi. Buku siapa? Buku siapa? Gitu ya. Iya. Buku siapa? Bukunya. Kita minta mendapatkan keterangan tambahan. Buku siapa? Ya buku dia. Nah, gitu tuh. Dia. Buku siapa? Bukunya. Yang kita maknai dengan dia atau nya itu kan bukan sifat. Beda nanti kalau kita mengatakan murid itu mengambil buku yang baru. Gitu. Bukunya. Berasa nggak nih namanya mudhof ilaih? Mudhof ilaih. Enggak. Itu. Man'ut na'at ya. Beda. Ya, kalau itu man'ut na'at kalau begitu, karena yang kita nanti ya kalau dalam bahasa Arab itu murid itu mengambil buku yang baru, karena yang baru itu kan sifat. Ngambil apa dia? Ngambil buku. Buku yang mana? Buku yang baru. Nah, gitu. Ngambil apa dia? Ngambil buku. Buku siapa? Buku dia. Iya. Bagaimana, Bu Sri Lestari? Sudah terjawab pertanyaan Ibu? Iya, Pak. Terima kasih. Nah, baik, sama-sama. Oke, lanjutkan berikutnya, nomor 4. Tahmilu thalibatu kitab baha. Iya, bagus. Apa terpahami maknanya? Murid itu memegang kitab, memegang buku. Luar biasa. Saya bertanya apakah sudah paham apa tidak, Ibu langsung memaknainya. Ibu selangkah di depan. Ini menyaingi Yamaha. Yamaha semakin di depan. Bu Penny semakin mendahului. Baik, subjek kalimat tersebut apa, Bu? Kira-kira? Tolibatu. Ya, baik. Itu ya. Objek kalimat tersebut, maf'ulnya? Maksudnya Pak Guru? Maf'ul bihnya apa? Kitab bah. Kitab bah. Kitab bah, Pak Guru. Bagus. Dalam pemahaman Bu Penny, kitabah itu satu kata atau lebih dari satu kata, Taya?
Dua kata Pak Guru. Bagus. Yang Ibu ingin sebut sebagai maf'ul bih, kata yang pertama atau yang kedua, tak ya? Perhatian gurunya jadi Madura. Madura. Biar ada bawa sate nanti. Abu. Abu-abu. Gimana? Kata yang kedua Pak Guru. Iya. Berarti jawaban Ibu, karena ini satu generasi dengan Bu Sri Lestari, jawaban Ibu sama dengan jawaban Bu Sri Lestari. Nah, dengan cara demikian juga penjelasan saya juga sama dengan penjelasan Ibu untuk Bu Sri Lestari. Bukan kata kedua yang sebagai maf'ul bih. Tapi tadi kata yang kedua sebagai apa, Ibu-ibu, Bapak, yang lain? Yang kedua sebagai mudhof ilaih. Sebagai mudhof ilaih. Coba ingat. Maf'ul bih itu bunyi akhirnya kelihatan. Kitabah. SPBU, si kembar, okba, okbi. Subjek predikat, bacaan akhirnya. Si kembar, uun. Okba, objek keterangan, bacaan akhirnya a. Si kembar menjadi aan. Mudah-mudahan ya Bu Penny Sri Astuti mengingat penjelasan uraian panjang saya tadi, walaupun nggak panjang-panjang amat ya, terkait dengan mengapa kita lebih cocok memahami kitabah sebagai maf'ul bih daripada haknya. Karena kalau kita tanya, coba tadi Bu Penny Sri Astuti memaknai kalimat nomor 4 apa tadi? Murid memegang buku. Megang apa dia, Bu? Memegang buku. Nah, begitu tuh gayanya objek. Apa yang dipegang? Buku, kitab, buku Pak Guru. Siapa? Gitu. Buku siapa? Bukunya dia. Nah, kira-kira begitu. Ketika kita berkata yang dipegang apa? Buku, itu arahnya ke maf'ul bih, arahnya ke objek. Ketika kita berkata bukunya siapa? Bukunya dia, itu keterangan tambahan, bukan sifat. Itu yang kita istilahkan orang Arab, maksud saya yang orang Arab, kita udah kayak bahasa Arab ya. Orang Arab mengistilahkannya dengan mudhof ilaih. Oke. Ada yang Ibu Penny Sri Astuti mau tanyakan? Jadi mudhof ilaihnya yang mana ya Pak Guru? Mudhof ilaihnya mana? Saya jadi bingung sendiri. Jawabnya. Bu Yanti, mudhof ilaihnya yang mana, Bu? Mudhof ilaihnya yang hu, ha. Iya, yang hu, yang ha, gitu Bu. Ya, ya. Ya baik Pak Guru. Oke. Ada yang lagi yang mau ditanyakan, Bu? Cukup Pak Guru. Ya. Oke, berikutnya silakan. Yal'abul waladu fi fina'il madrasati. Iya, baik. Dari segi makna, apa sudah terpahami Pak UU? Ya, anak itu sedang bermain di halaman sekolah. Gayanya sama kayak Bu Penny, kayak Bu Haryanti. Iya. Saya nanya udah paham apa belum? Langsung ini. Paham, udah paham. Dermawan. Betul-betul dermawan. Baik. Nah, silakan ya, silakan Bu
gitu ya. Fi, berdasarkan pelajaran kita apa Pak UU namanya? Harfun jarun. Iya, harfun jarun. Nah, jika demikian maka fina apa sebutannya? Majrur. Ya, bagus. Kalau al-madrasah sebagai apa? Mudhofun ilaih. Ya, bagus. Kalau al-madrasah mudhofun ilaih, mudhofnya mana? Mudhofnya fina. Iya. Berarti fina ada berapa posisinya? Maksudnya? Maksudnya nggak bermaksud apa-apa. Coba kita lihat ya. Maksud L, Pak UU. Coba kita lihat. Kata fina, ya, kata fina, kalau kita hubungkan dengan fi, maka kata fina ini sisinya disebut dengan majrur. Bagus. Majrur. Kata fina, kalau kita lihat hubungannya dengan al-madrasah, kata fina ini posisinya sebagai apa? Mudhof. Nah, bagus. Jika demikian, ada berapa posisinya fina? Posisinya ada 2. Nah, bagus. Sekarang yang 2 itu yang mana? Majrur. Ya, majrur dan majruf. Majrur dan mana katanya? Balik. Mudhof. Mudhof ilaih. Mudhof ya, bukan mudhof ilaih. Jadi posisinya 2. Apa 2 itu? Majrur dan mudhof. Majrur kalau kita lihat hubungannya dengan fi. Nah, mudhof kalau kita lihat hubungannya dengan al-madrasah. Gitu. Ya. Bisa? Ya. Nah, oke. Kalau Pak UU dan ibu-ibu sekalian ini sudah bisa sampai memahami itu ya, memahami itu bahwa mudhof itu posisinya banyak. Ya. Kata yang berposisi mudhof itu posisinya banyak. Di pelajaran kita yang sebelumnya ya, pelajaran kita yang sebelumnya bisa kita lihat. Coba ya kita lihat pada pelajaran kita di buku yang 1 ya, di buku 1. Nah, coba kita lihat di bagian judul saja ya. Di bagian judul saja. Nih. Bagian judul. Nah, coba. Coba. Nih, coba ya. Coba lah. Coba-coba kan nggak apa-apa. Kalau nanti keliru kan, namanya juga coba. Ya, baik. Coba. Nah, coba melulu Pak Guru. Iya, dicoba. Di dalam 4 baris yang ada di hadapan kita, gitu ya. Di dalam 4 baris yang ada di hadapan kita, apakah ada yang diduga sebagai mudhof? Ada. Ini Pak UU ya. Oke, boleh yang lain. Tapi pertanyaannya itu doang. Jawabannya ada atau tidak, gitu doang. Ada. Oke, bagus. Bu Nuri mengatakan ada. Terus, Bu Ros mengatakan Tidak ada. tidak ada. Nah, jadi suaranya 1-1. Bu Suryana mengatakan tidak mengatakan apa-apa. Bu Yanti, apakah di ini ya, nih ada 4 baris yang kita punya. Apakah di situ ada yang berfungsi sebagai mudhof?
Saya tahunya sih ada ini maful bih. Ada atau tidak itu yang Oh, dijawab. Ditanya. Mudhof ilaih. Ada. Ada, nah, gitu. Bu Sri Lestari, ada atau tidak yang menjadi mudhof? Ada, Pak. Bagus. Tuh, artinya punya pendapat. Bu Penny Sri Astuti, ada atau tidak yang menjadi mudhof? Ada. Nah, bagus. Tuh. Jangan ikut-ikutan bilang ada juga loh yang bilang tidak ada. Gitu. Terus ada deh Pak Guru lalat. Tuh. Ada atau tidak? Ada. Pak U, ada atau tidak yang menjadi mudhof? Ada. Ya, Bu Eti. Ada. Nah, bagus. Nah, kebetulan Bu Eti terakhir yang bilang ada. Yang manakah Bu Eti yang menjadi mudhof? Yang mana, Bu? Nah. Yang tangkap bina madah bina madah Baik. bina madah. Ya, bagus. Oke. Terus, Pak UU, yang mana menjadi mudhof? Yang atas hadza qalamun Muhammadun. Banyak banget. Satu lagi, Pak. Nah, satu qalamun. Oh, bagus. Ada mudhof yang pakai tanwin, Pak UU. Menurut ilmu kita boleh mudhof pakai tanwin. Oh iya. Gimana, Pak UU? Mau diubah menjadi tidak ada? Cara membacanya Iya, yang mau diubah? Di bawah. Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke. Bu Penny, yang tadi Ibu mengatakan ada kebetulannya. Yang manakah yang menjadi mudhof? Al-Quran. Al-Quran. Bagus. Tuh. Alhamdulillah. Bagus tuh. Saya kalau nggak nanya ya, nggak bakal tahu kalau itu yang Ibu Bapak pikirkan tuh. Nggak bakal tahu saya. Bu Sri Lestari, ada yang mana yang diduga sebagai mudhof? Al-Quran, Pak. Iya, bagus. Tuh, satu generasi ilmunya, satu lagi. Ini kompak ini. Bu Sri Lestari dan Bu Sri Astuti. Oke, kita lanjut. Bu Haryanti. Tadi Ibu mengatakan ada atau tidak? Ada kolamu Ada yang mana? Yang kolamu Muhammadin. Yang namanya mudhof itu satu saja, Bu Yanti. Sorry. Yang maksudnya yang mudhof itu kolamu. Oke. Apa, Bu? Kolamu. Kolamu. Iya, Iya. baik. Iya, Kalau mudhof. Bu Yanti mengatakan Yang ini Pak, yang bawahnya Pak, yang bawahnya. yang bawah sama aja. Kolamu maksudnya Tulisannya sama. Sama, Bu. Katanya. Iya, Oh, tapi sama. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Oh, gitu. Ibu mengatakan bahwa yang atas itu bukan mudhof, yang bawah adalah mudhof. Nggak apa-apa. Nah, mungkin. Ya mudhof. Terus Oke, kita lanjut Muhammadin berikutnya. Bu mudhof Suryana, ilaih. ada yang mana? Saya nyimak aja dah, katanya saya kepintarannya harus nyimak. Oke, iya kalau saatnya menyimak, tapi kalau saatnya menjawab jauh, Saat ditanya jawab, Bu. saat ditanya jawab. Baik, beliau mau pakai ilmu menyimak. Bu Nuri, yang mana yang diduga mudhof? Ya, selain kolamu itu satu lagi Pak Guru mufradatul arabiyati. Iya, kolamunya Aman. yang satu aja apa dua-duanya? Dua kolamu Muhammadin, yang satu kolamu Muhammadin juga sama. Ya, baik. Yang satu mufradatu, yang Ya, bawah. baik. Bu Sri Rosmawati yang tadi berkata tidak lalu berubah menjadi ada,
Yang manakah yang diduga sebagai mudhof? Mufradat. Iya, itu saja. Iya, baik. Nah, mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Kita punya berapa ini? 5 yang diduga sebagai mudhof. Ya. Baik, kita lihat ya. Yang terakhir tadi yang punya ide adalah Bu Eti. Nama Zij. Itu berapa kata, Bu Eti? Apa, Pak Guru? Bin nama Zij. Itu berapa kata? Nama B1 al-madid 2. Iya, bagus. B1 an-namadzik kedua. Yang mana yang merupakan mudhof? Bi-nya apa an-namadziknya? An-namadid. Iya, bagus. Bi itu apa sih namanya, Bu? Majrur. Coba Bu Eti ya, Bu Eti. Kalau an-namadzik adalah mudhof, mudhof ilaihnya mana? Bu Eti. Mudhof ilaihnya mana? Mudhof ini mudhofnya bil namadid. Oh, Ibu berubah terus ini, jadi kita kayak main petak umpet jadinya. Dia mengatakan an-namadzik adalah mudhof. Kalau itu adalah mudhof, lalu mudhof ilaihnya mana? Mana mudhof ilaihnya, Bu? Nggak ada ya. Nah, berarti itu cara mengenalinya sudah tidak pas. Mengapa kita tidak bisa mengatakan sebuah kata sebagai mudhof kalau tidak ada mudhof ilaihnya? Cara berpikir seperti ini berarti sama dengan cara berpikirnya Bu Penny Sri Astri. Ya, itu jomplang, nggak bisa, ya, nggak bisa. Kalau Al-Quran adalah mudhof, lalu mudhof ilaihnya mana? Nggak bisa. Ya, ini nggak bisa. Nggak bisa. Oke, baik, mari kita benahi cara memahaminya. Bu Eti, ingat nggak huruful jar itu apa saja, Bu? Fi, bi. Nah, bagus, ingat bi. Tuh. Kalau ada harfu jar seperti bi, maka setelahnya itu disebut dengan majrur. Nah, begitu ceritanya. Tuh ya, kata setelah harfu jar itu namanya majrur. Dia bisa saja seperti yang tadi Pak UU sudah temukan, bisa saja nanti dia menjadi mudhof, tetapi syaratnya harus ada mudhof ilaihnya. Itu. Kemudian yang kedua, Ibu perlu ingat bahwa namanya mudhof itu nggak pakai alif lam. Ingat. Ya. Mudhof itu tidak pakai alif lam. Sementara an-namadzik itu ada alif lamnya. Cara berpikir yang sama juga itu dialami oleh Bu Penny Sri Astri, juga oleh Bu Sri Lestari. Tidak bisa menjadi mudhof. Pertama, tidak ada mudhof ilaihnya. Yang kedua, Al-Quran itu pakai al. Oke? Bu Penny, Bu Sri Lestari. Ya. Nah, coba sekarang kalau kita, tadi an-namadzik ini bukan mudhof, tetapi majrur saja. Nah, coba sekarang Bu Penny dan Bu Sri Lestari baca ya yang pelajaran ke-13. Coba baca. Yang baris ketiga. Al-waladu yaqra'u al-Qur'an. Iya, bagus. Apa makna yang Ibu bisa pahami?
Anak laki-laki itu sedang membaca Al-Quran. Nah, apa yang dibaca, Bu? Al-Quran. Namanya kalau yang kayak begitu itu bukan namanya mudhof ya langsung ya, tetapi itu namanya Maf'ul bih. maf'ul bih. Maf'ul bih. Yang kalau dia bisa ditanya dengan apa yang dibaca, apa yang dilihat, apa yang ditulis, apa yang dibuka, apa yang ditutup, apa yang dimakan, apa yang diminum. Kira-kira itu arahnya ke objek kalau dalam bahasa Indonesia, maf'ul bih kalau dalam bahasa Arab. Tapi kira-kira ini masalahnya tidak ingat apa tidak mengerti? Tidak mengerti. Oh, sekarang saya mau tanya. Supaya nanti tidak lagi berulang ini. Setelah kita jelaskan begitu, mengerti tidak yang disebut dengan maf'ul bih dalam bahasa Arab atau semacam objek dalam bahasa Indonesia? Ayo, mengerti tidak? Sudah Pak Guru. Oke, Bu Penny sudah. Bu Sri Lestari bagaimana? Bisa? Kalau Ibu mengatakan belum mengerti, saya akan bantu, Bu. Nggak usah khawatir. Dunia belum kiamat. Ya, bantu lagi, Pak. Ya, baik. Coba sekarang ibu-ibu, bapak sekalian, tolong masing-masing bikin 3 kalimat berbahasa Indonesia. Ya, 3 kalimat berbahasa Indonesia yang di dalam kalimat tersebut ada objeknya. Nanti masing-masing akan membacakan kalimat tadi, ya, membacakan kalimat tadi yang ada objeknya. Lalu kita akan minta kepada mengidentifikasi kira-kira kalimat demi kalimat tersebut objeknya mana. Ya, nanti kalau kita ke maf'ul bih, ya, itu sebagai langkah awal ya, sebagai langkah awal bahwa untuk mengenali maf'ul bih itu kita bisa awali dengan cara melatih diri kita mengenali objek. Ayo siapkan ya ibu bapak sekalian selain Bu Sri Lestari 3 kalimat berbahasa Indonesia. Tapi kalau bisa bahasa Arabnya juga bagus ya. Tapi kita utamakan dulu karena ini masih belum dimengerti. Kita coba latih dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Maka ini kan al-waladu yaqra'ul Qur'an. Anak itu membaca Al-Quran. Apa yang dibaca? Al-Quran. Nah, gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu objek, dalam bahasa Arab banyak persamaannya dengan maf'ul bih. Gitu. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ibu-ibu apa sekalian. Nah, tadi yang mengatakan bahwa mudhof adalah kolamu yang kedua, Bu Yanti ya. Kolamu yang pertama bukan mudhof. Coba mari kita lihat ya. Kolamu gitu. Untuk mudhof gimana ilmunya untuk mudhof? Tidak bertanwin. Ya, tidak bertanwin dan tidak pakai alif lam. Jadi cocok nih, kolamu juga mungkin, kolamu juga mungkin, mufrodat juga mungkin. Lalu kita itu berikan tambahan penjelasan. Ya, nomor ya, yang pelajaran ke-11. Kolamu apa maknanya? Pulpen. Pulpen. Pulpennya siapa? Pulpennya Muhammad. Nah, itu namanya mudhof ilaih, keterangan tambahan. Yang bukan bukan sifat. Sama juga dengan di kalimat yang kedua. Kemudian ini mufrodat, kosakata bahasa apa? Arabi ya. Bahasa Arab, keterangan namanya mudhof ilaih. Oke, jadi kolam ini adalah mudhof, kolam ini adalah mudhof, ini Muhammadin adalah mudhof ilaih.
Mari kita lihat berikutnya. Di pelajaran ke-11, mudhof itu sebagai apa posisinya selain sebagai mudhof? Khobar ya. Sebagai khobar. Ini adalah mubtada. Gitu. Itu yang tadi punya dua jabatan dia. Kolam kalau kita kaitkan dengan hadza dia sebagai khobar. Kalau kolam dikaitkan dengan Muhammad dia sebagai mudhof. Nah, kalau di baris kedua kolamnya sebagai apa? Sebagai mubtada. Mubtada. Karena dia di awal Kalimat. ya, itu yang tadi kita sebut bahwa mudhof itu bisa sebagai khobar, tapi harus ada mudhof ilaihnya. Mudhof itu bisa sebagai mubtada kalau dia di awal kalimat. Rasanya itu dulu ya, ibu-ibu, bapak yang bisa kita pelajari sebagai pemanasan awal untuk memasuki, untuk mendalami materi yang ada di buku kedua kita ini. Ya, mohon maaf ibu bapak sekalian, kalau ada pertanyaan disimpan dulu ya untuk kita bahas karena waktu kita tidak cukup ya. Alhamdulillah tadi kita sudah mulai semakin terang ini, semakin terang untuk membedakan yang disebut dengan istilah objek maf'ul bih tadi. Antara mudhof yang harus ada mudhof ilaihnya. Ya, bedakan antara mudhof ilaih dengan jar majrur. Lalu tadi ya, pemahaman yang memang perlu sering kita ulang-ulang nanti karena ini tidak, bahwa mudhof itu bisa juga menjadi mubtada, bahwa mudhof itu bisa juga menjadi khobar, bahwa mudhof itu bisa juga menjadi majrur. Gitu. Baik, Ibu Bapak sekalian, demikian dulu untuk pelajaran kita pada hari ini. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Manaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wa atubu ilaih. Terakhir pesannya adalah kita belajar ini, itu, dan sebagainya tidak akan besar manfaat kalau mufrodat kita tidak meningkat. Terima kasih atas partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama.